Om Swastiastu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah praktikum kimia organik. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Puteka Chandrawati Arsini dengan NIM 19130309. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk soal yang pertama, dalam sistem kesetimbangan, tunjukkan mana yang lebih banyak cis atau trans dalam isomerisasi asam maleat dan fumarat. Nah, jawabannya, susunan atom-atom dalam ruang dari suatu molekul seringkali sangat menentukan sifat molekul tersebut. Nah, perbedaannya pada umumnya disebabkan oleh perbedaan momen dipol atau bentuk molekul. Nah, kedua isomer asam 2-butenadioat memiliki sifat dan reaktivitas yang sangat berbeda, sehingga memiliki nama yang berbeda pula. Isomer cis-nya disebut dengan asam maleat, sedangkan isomer transnya disebut dengan asam fumarat. Pada umumnya, isomer trans lebih stabil dari isomer cis dan merupakan bagian terbanyak dalam sistem keseimbangan. Untuk struktur dari cis dan trans dari asam 2-butenadioat bisa kalian lihat di slide. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kencur atau Kaempferia galanga L adalah salah satu jenis tanaman obat-obatan yang tergolong dalam suku jahe-jahean dan banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, rempah serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek, bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Kencur mengandung senyawa etil p-metoksisinamat atau EPMS. Sebutkan langkah-langkah isolasi dan identifikasi, serta tuliskan rumus struktur senyawa EPMS lengkap dengan gugus fungsi apa yang terkandung. Nah, untuk alat dan bahan itu, bahan-bahan yang diperlukan dalam isolasi ini adalah kencur kering, N-pentana, batu didih es, dan etanol, yang mana seluruh bahan ini dapat kalian lihat pada gambar di slide. Untuk alat yang digunakan adalah gelas kimia, spatula, blender, kertas saring, labu dasar bulat, heater, batang pengaduk, perangkat ekstraksi sohlet, neraca analitik, perangkat distilasi sederhana, corong, dan mantel, yang mana keseluruhan gambar bisa kalian lihat pada slide. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, sebanyak 50 gram kencur kering yang sudah digerus dibungkus dengan kertas saring, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan ekstraktor sohlet. Selanjutnya, setelah itu, sebanyak 250 ml N-pentana dan beberapa butir batu didih dimasukkan ke dalam labu dasar bulat. Kemudian, alat sohlet dipasang dan dilengkapi dengan pendingin reflux. Yang ketiga, labu dasar bulat dipanaskan secara perlahan-lahan hingga N-pentana mendidih. Keempat, ekstraksi dilakukan secara kontinu. Ekstrak yang diperoleh didinginkan, disaring dan dipekatkan dengan cara diuapkan hingga volumenya tinggal 50 ml. Yang kelima, kemudian residu didinginkan dalam penanas es sampai terbentuk kristal. Kemudian kristal dipisahkan dari pelarutnya dan direkristalisasi dengan etanol. Selanjutnya kita membahas rumus struktur dan gugus fungsi pada etil p-metoksisinamat atau EPMS. Nah, gambar dari strukturnya bisa kalian lihat pada slide. Untuk rumus struktur adalah C12H14O3. EPMS adalah suatu ester yang mengandung cicin benzena dan gugus metoksi yang bersifat nonpolar dan mengandung gugus karbonil yang mengikat etil yang bersifat agak polar, yang menyebabkan senyawa ini mampu larut dalam beberapa pelarut yang memiliki kepolaran yang bervariasi. Selanjutnya soal nomor 3. Berikut adalah salah satu contoh reaksi sintesis suatu senyawa organik. Tuliskan A. Jenis reaksi, B. Mekanisme reaksi yang mungkin terjadi. Nah, reaksi ini merupakan reaksi kondensasi aldol. Di bawah pengaruh basa encer, dua molekul aldehid atau keton yang mengandung atom hidrogen alfa bergabung membentuk beta hidroksialdehid atau beta hidroksiketon. Reaksi ini dikenal sebagai kondensasi aldol. Jika kondensasi aldol terjadi antara molekul yang berbeda, maka disebut dengan kondensasi aldol silang, yang mana hal ini disebutkan pada buku Iwayan Suje dan Prieda Nurlita pada tahun 2004. Dalam reaksi ini, ikatan karbon-karbon terbentuk antara alfa karbon dari suatu molekul dengan karbon dari karbonil lainnya. Mekanisme reaksinya adalah
sebagai berikut yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah pembentukan enolat dari senyawa aldehida di mana OH- akan menyerang hidrogen alfa. Kemudian hidrogen akan pergi tanpa membawa pasangan elektron dan membentuk H2O. Sehingga C hidrogen alfa akan bersifat negatif karena kehilangan satu hidrogen alfanya. Dan terbentuklah ion enolat. Ion enolat akan mengalami resonansi karena mencari posisi yang lebih stabil. Kemudian, enolat akan menyerang aldehid yang lain, di mana dalam tahap ini terjadi proses adisi, yaitu penambahan senyawa kecil atau lebih untuk membentuk senyawa yang lebih besar, tanpa menghilangkan senyawa lainnya, dan terbentuklah ion alkoksida yang bermuatan negatif. Selanjutnya, dalam tahap ini, ion alkoksida akan bereaksi dengan asam basa dalam air, di mana ion alkoksida tersebut akan menyerang H+ atau pronasi, kemudian terbentuk suatu produk, yaitu suatu aldol. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Berikut adalah mekanisme reaksi dalam senyawa organik. Pertanyaannya, A. Sebutkan jenis reaksi, B. Jelaskan mekanisme reaksi, dan C. Jelaskan katalis yang digunakan. Reaksi ini merupakan reaksi eliminasi. Mekanismenya, sikloheksanol merupakan zat organik yang berupa cairan di mana memiliki titik didih sebesar 161 derajat Celcius. Sikloheksanol apabila mengalami reaksi eliminasi akan menghasilkan produk berupa sikloheksana akibat perginya gugus hidroksi dan pengurangan proton dari karbon beta. Untuk menghasilkan produk berupa alkena, maka digunakan suatu asam kuat dalam pelarut air sebagai pereaksinya. Apabila anion asam yang digunakan berupa nukleofil yang baik, seperti ion halida, maka akan memungkinkan terjadinya persaingan antara produk reaksi eliminasi dan produk reaksi substitusi. Apabila anion asam merupakan oksidator yang baik, alkohol atau produk yang dihasilkan dapat mengalami oksidasi, seperti halnya asam kromat akan mengoksidasi alkohol. Nah, hal ini disebutkan pada buku yang ditulis oleh Nurlita dan Suja pada tahun 2004. Oleh karena itu, untuk menghasilkan produk eliminasi saja, maka digunakan asam kuat dengan anion yang tidak menyebabkan terjadinya reaksi substitusi, seperti asam fosfat. Katalis asam berfungsi untuk memprotonasi gugus OH sehingga menjadi gugus lepas yang lebih baik, yaitu H2O. Dengan lepasnya gugus H2O dihasilkan karbokation yang kemudian akan melepaskan proton untuk menghasilkan alkena. Nah, katalis yang digunakan ini adalah asam fosfat. Soal nomor 5, jelaskan reaksi berikut adalah dengan melibatkan proses disproporsionasi aldehid tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Jelaskan pernyataan tersebut melalui mekanisme reaksi yang terjadi. Reaksi tersebut merupakan reaksi Cannizzaro dari benzaldehida. Mekanisme reaksinya diawali dengan serangan OH- pada karbon karbonil yang disusul dengan suatu serah terima hidrida. Mula-mula satu benzaldehida diserang oleh OH- dari basa kuat untuk membentuk suatu anion, karena anion tersebut tidak stabil. Kemudian terjadi perpindahan sepasang elektron bebas untuk membentuk ikatan rangkap yang lebih stabil. Akibatnya atom H berpindah ke atom C karbonil dari suatu benzaldehida yang lain dan terbentuk suatu struktur intermediate. Anion tersebut dapat memindahkan ion hidrida ke atom karbon karbonil di dalam molekul aldehida lainnya. Setelah itu terjadi perpindahan proton untuk menghasilkan anion karboksil dan alkohol. Nah, katalis yang digunakan adalah katalis basah, yaitu larutan KOH. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Etanol merupakan senyawa organik yang berasal dari pengubahan glukosa oleh Saccharomyces cerevisiae untuk meningkatkan kadar alkohol, maka dilakukan destilasi. Gambarkan rangkaian alat destilasi sederhana dengan posisi termometer yang tepat dan benar untuk mengukur titik didih zat cair dalam jumlah banyak. Ditinjau dari penggunaan energi, mana energi yang lebih efisien mendestilasi di daerah pegunungan atau di tepi pantai. Mengapa demikian? Nah, gambar yang saya temukan adalah seperti di slide. Destilasi merupakan salah satu metode pemisahan yang berdasar pada perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Untuk mempercepat proses penguapan larutan yang akan didestilasi, maka dibutuhkan panas. Oleh karena itu, mendestilasi larutan di tepi pantai lebih efektif dibandingkan dengan di pegunungan. Karena suhu di pantai relatif lebih tinggi sehingga dapat membantu proses penguapan larutan yang akan didestilasi menjadi lebih cepat.
Selanjutnya adalah soal nomor 7. Suatu sampel diambil dari suatu endapan di dasar Samudra Atlantik. Endapan itu berwarna biru keputihan. Jika Anda diminta untuk menganalisis apakah endapan itu material organik atau bukan, maka jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan di laboratorium sehingga dapat mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu mengenai senyawa organik. Senyawa organik, selain mengandung karbon dan hidrogen, kemungkinan mengandung unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, dan halogen. Untuk mendeteksi unsur yang terkandung diperlukan reaksi khusus dan langkah-langkah khusus pula. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menentukan sifat fisika, di mana didahului dengan mengamati warna, bau, wujud, kelarutan, dan sifat khusus lainnya, meliputi titik leleh dan juga bentuk kristal untuk zat padan, titik didih, dan indeks bias untuk zat cair. Selanjutnya, kemudian analisis unsur, di mana senyawa organik selain mengandung karbon dan hidrogen kemungkinan mengandung unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, dan halogen. Untuk mendeteksinya digunakan reaksi khusus sesuai dengan unsur yang dianalisis. Kemudian mendeteksi gugus fungsional. Dilakukan dengan mendeteksi ketidakjenuhan, alfalitis atau aromatis, gugus hidroksi, senyawa alkohol, gugus fenolat, gugus aldehid, gugus keton, gugus karboksil, ester, eter, dan gugus nitro. Kemudian selanjutnya adalah membuat derivat senyawa. Setelah data fisik, data unsur penyusun senyawa, dan data gugus fungsional yang ada dalam senyawa diperoleh, maka sudah dapat diprediksi senyawa tersebut dengan menggunakan handbook atau data dari buku sebagai pembanding. Untuk memastikan senyawa tersebut dapat dilakukan dengan membuat derivat atau turunannya. Dipilih derivat yang dibuat dalam keadaan padat. Periksa kembali titik leleh derivat yang dibuat, kemudian amati daftar titik leleh yang ada pada tabel yang ada di handbook. Selanjutnya soal nomor 8. Suatu spesimen yang berwarna kuning dari kawah Gunung Merapi merupakan sisa rambut suatu hewan. Untuk mendeteksi nitrogen, belerang, dan halogen, ada penambahan logam natrium, namun kelebihan natrium harus diusir dengan etanol. Jelaskan mengapa demikian. Dalam pembuatan filtrat lasain, digunakan logam natrium karena dengan logam natrium maka senyawa yang akan diuji menjadi lebih reaktif, sehingga reaksi lebih mudah berlangsung. Sebelum tabung reaksi dipecahkan di dalam gelas kimia yang berisi aqueous, dilakukan penambahan etanol dengan tujuan untuk mengusir kelebihan natrium, di mana natrium merupakan logam yang sangat reaktif dan dapat bereaksi dengan air. Jika natrium masih berlebih, maka pada saat pemecahan tabung reaksi di dalam air suling akan terjadi reaksi antara logam natrium dengan air, sehingga akan timbul ledakan. Jadi sisa natrium dapat bereaksi dengan etanol, atau logam natrium mudah bereaksi dengan alkohol, dan saat pemecahan tabung reaksi sudah tidak ada natrium lagi, sehingga reaksi antara natrium dan air dapat dihindari. Selanjutnya soal nomor 9. Untuk menentukan halogen yang ada, maka endapan yang didapatkan dilarutkan dalam larutan NH4OH berlebih. Apa fungsi NH4OH? Fungsi larutan NH4OH adalah untuk membedakan antara AgCl, AgBr, dan AgI. Kelompok halida terdiri dari ion klorida, bromida, dan iodida. Jika reaksi dengan larutan yang mengandung ion perak, maka akan terbentuk senyawa yang mengendap di dasar sesuai reaksi berikut. Untuk Ag plus ditambah Cl- menjadi AgCl akan menghasilkan endapan berwarna putih. Untuk Ag plus dengan Br- yang menghasilkan AgBr akan menghasilkan endapan berwarna putih. Ag plus ditambah I- yang menghasilkan AgI akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Senyawa AgBr dan AgCl dapat dibedakan dengan mereaksikan kedua senyawa tersebut dengan amonia encer, sehingga reaksi kimianya yang terjadi adalah AgCl ditambah NH4OH menjadi NH4Cl ditambah AgOH, tidak ada endapan, dan AgBr ditambah NH4OH akan menjadi NH4Br ditambah AgOH, endapan yang berwarna putih. Untuk soal nomor 10, selain dengan uji asap, dengan reaksi apakah senyawa alkalitis dapat dibedakan dari senyawa aromatis? Yang pertama dengan menggunakan reaksi Marquis. Jika dengan menggunakan reaksi ini, zat yang akan diuji dilarutkan dengan larutan H2SO4 dalam tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi tersebut ditambahkan dengan larutan formalin encer. Dari penambahan larutan ini, maka akan didapatkan bentuk cincin yang berwarna merah, coklat, jingga, ungu, dan sebagainya pada dinding tabung reaksi. Kemudian dengan menggunakan reaksi Grignard. Senyawa alkalitis juga dapat digunakan dengan reaksi Grignard. Reagen Grignard atau senyawa Grignard adalah senyawa kimia dengan rumus RMgX, di mana X adalah halogen,
dan R adalah gugus organik, biasanya alkil atau aril. Dua contoh tipikal adalah metil magnesium klorida dan fenil magnesium bromida. Senyawa Grignard adalah reaksi populer dalam sintesis organik untuk menciptakan ikatan karbon-karbon yang baru. Selanjutnya nomor 11. Jelaskan metode yang digunakan untuk isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga. Metode yang digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri dari bunga kenanga adalah destilasi uap. Prosedur yang dilalui adalah yang pertama, bunga kenanga segar ditimbang sebanyak 2 kg, kemudian ditetapkan dalam kettle, distilasi dan ditutup rapat. Kemudian seperangkat alat destilasi dirangkai dengan penghasil uap bertekanan tinggi, kemudian dilakukan destilasi uap selama 8 jam. Minyak asirik kenanga yang diperoleh dibebaskan dari sisa air dengan menggunakan magnesium sulfat monohidrat, kemudian dialiri gas nitrogen, dan disimpan dalam botol filter tertutup dalam lemari pendingin. Selanjutnya soal nomor 12. Jelaskan teknik isolasi kafein dari kopi. Yang pertama, larutan kopi dipanaskan kemudian disaring menggunakan corong buncer. Penyaring dilakukan dalam keadaan panas karena kafein mudah larut dalam air panas. Kemudian, filter hasil penyaringan ditambahkan larutan timbal asetat. Penambahan timbal asetat dilakukan hingga tidak terbentuk endapan. Kemudian, larutan didinginkan dan didiamkan pada suhu kamar, dan endapan disaring. Akan dihasilkan residu berwarna coklat kehitaman dan filtratnya. Filtrat diekstraksi dengan menggunakan kloroform untuk menghasilkan kafein. Karena kafein mudah larut dalam kloroform. Ekstraksi dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk mengoptimalisasikan ekstraksi, pada saat penambahan kloroform ketiga, corong pisah dikocok dan didiamkan selama 5 hari agar kedua lapisan terbentuk sempurna. Setelah itu, ketiga lapisan kloroform hasil ekstraksi digabungkan dan diuapkan. Kafein tidak murni berwarna coklat hitam. Kafein yang tidak murni dimurnikan dengan sublimasi. Kafein yang tidak murni dimasukkan ke cawan uap, kemudian ditutup menggunakan kaca arloji, dan di atasnya ditambahkan es batu, agar kafein yang menguap direkristalisasi. Kafein murni berwarna putih dan berbentuk jarum, namun terbentuk di dasar cawan penguap. Hal ini karena saat es batu mencair, kristal jatuh ke cawan penguap. Yang ke-8, sedikit kafein murni diambil menggunakan spatula dan dilarutkan dengan aquades di atas kaca arloji. Lalu diaduk dan diteteskan pada preparat. Kemudian dapat diamati dengan mikroskop. Sekian dari ujian akhir semester yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.